pulangkan kami segera, Pak. Pulangkan kami segera, Pak. Posisi profilnya itu wanita Asia, model lah katakan yang cantik gitu kan. Pakai foto profil dan identitas, kita bekerja di mana, kita pokoknya ngebangun akun itu serial mungkin, Mbak. Senyata mungkin. Kalau komisi, kalau untuk orang yang bawa orang, itu $300 per orang. Dari 4.730 yang sudah kita tangani, itu ada yang kembali lagi. Kami di sini, yaitu melalui video dokumentasi ini, memohon dan sangat memohon meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Sungguh miris. Berniat berangkat ke luar negeri demi sesuap nasi, ribuan warga Indonesia justru terjebak tindak pidana perdagangan orang. Alih-alih mendapatkan gaji yang diidam-idamkan, mereka justru mengalami perlakuan buruk. Dijual dan dioper ke sana-sini, bahkan mengalami penyekapan. Mereka menjadi korban TPPO oleh sindikat online scam atau penipuan online di luar negeri. Beberapa tahun terakhir ini, Myanmar menjadi pusat perhatian dunia. Bukan soal junta militer, namun sebagai neraka perbudakan penipuan online. Hingga kini, diduga masih ada ratusan orang WNI yang terjebak di wilayah Myawaddy, Myanmar yang dikenal sebagai pusat perbudakan penipuan online. Anda sekarang posisinya di mana? Tapi masih kan di Thailand di shelter di daerah Tiangran. Dari kapan itu teh? Di daerah Pensol, Thailand. Kepala Desa Jambe Nenggang, Kabupaten Sukabumi, hanya bisa menunggu waktu kepulangan salah satu warganya yang kini berada di Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok, Thailand. Gara-gara tergiur bergaji besar, Ahmad Junaidi Abdillah justru disekap di Myanmar. Setelah kita cari informasi itu memang benar, di RT 3 RW 4 Kampung Babakan, Desa Jambe Nenggang, warga kita memang benar yang namanya itu Ahmad Junaidi Abdillah. Setelah kita konfirmasi ke keluarganya memang betul, dia katanya memang berangkat ke Myanmar waktu itu, tujuannya kerja gitu. Dari Kabupaten Sukabumi, ada 11 orang warganya yang kini menanti proses pemulangan ke Indonesia. 5 orang diantaranya berasal dari Desa Kebon Pedes, diduga mereka telah menjadi korban perbudakan dan disekap di Myanmar sejak Agustus 2024. Ya saya juga selaku kepala desa, tahu-tahunya sudah rame. Ya saya sudah rame, dikonfirmasi sama media, dikonfirmasi sama pihak kabupaten juga kan gitu kan. Oh ini gimana Pak Kades, katanya ini ada warga-warganya. Barulah saya juga tahu. Ya tadinya kan tahunya dan memang saya juga tahu kalau tidak ada rekomendasi dari desa mungkin ilegal. Salah satu keluarga korban yang realitas temui mengaku anaknya pamit berangkat ke Thailand bulan Juni lalu. Samsul Hasan berangkat setelah mendapat tawaran dari salah satu kerabatnya. Namun, jenis pekerjaan apa yang dilakoni, orang tuanya tidak tahu menau. Katanya gini, Ibu, Bang Samsul tuh kerjanya ke Thailand kan sama Kang Asep, nggak tahu emangnya kenapa. Di situ itu kerjanya katanya jadi apa, katanya bilanginnya penipuan katanya. Kan Ibu teh soknya kan nggak tahu apa-apa. Emang benar gitu, iya katanya. Ibu teh terus saya diem aja, masa gitu Kak, Samsulnya nggak bilang apa-apa sama Ibu gitu. Kini Oni hanya berharap anaknya bisa segera kembali, pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Ya alhamdulillah sekarang mah udah bisa keluar dari situ katanya, dari seperti penjara gitulah. Udah alhamdulillah sekarang udah bisa keluar katanya. Udah bisa makan juga alhamdulillah 4 kali sehari katanya gitu. Namun keluarga dari korban TPPO mengaku belum mendapat kejelasan proses pemulangan keponakannya, Asep Muksin.
Asep terpisah dari rekan-rekan serombongan dari Sukabumi dan hingga kini masih bekerja sebagai operator judi online di Myanmar. Keluarga khawatir nyawa Asep bakal terancam bila tidak segera dipulangkan. Khawatirnya begini, kan informasi dari Myanmar itu ya, banyak orang yang diambil organ tubuhnya, itu yang saya khawatirkan ya. Tapi kalau misalnya soal kerja tidak dibayar sih nggak apa-apanya itu. Tapi yang saya dikhawatirkan kalau lama-kelamaan takut seperti itu. Serikat Buruh Migran Indonesia mencatat saat ini ada 13 warga asal Sukabumi yang berangkat dan berada di Myanmar. Mereka berangkat dengan visa turis dan tidak terdaftar sebagai pekerja migran. Awalnya dijanjikan bekerja di Thailand, namun nyatanya justru dijadikan operator judi online dan scam online di Myanmar. SBMI menilai Jawa Barat menjadi bulan-bulanan praktek perdagangan orang lantaran memiliki jumlah angkatan tenaga kerja cukup tinggi. Sepanjang tahun 2023 saja, tidak kurang dari 221 orang dari Jawa Barat menjadi korban TPPO. Karena kan mereka itu berangkatnya kan dengan menggunakan visa jalan-jalan ya ke sananya itu, bukan bisa kerja. Terus ada eksploitasi ya di situ. Terus ya seperti kekerasan fisik yang dia dialami, kemarin ada penyekapan itu dan tidak terdaftar di dinas atau di KBRI juga kan tidak jelas itu apakah dia bekerja, bukan bisa kerja kan. Sudah memenuhi 3 unsur ya, itu kan ada perekrutan dan proses, cara dan tujuan itu sudah masuk gitu. Dan saya juga berharap ya untuk khususnya warga Sukabumi ini, karena mungkin masih banyak yang nawarin kerja seperti itu. Jadi harus waspada lah, jangan tergiur iming-iming, kita harus jelas. Hingga kini, diduga masih ada ratusan bahkan ribuan warga Indonesia terjerumus dan menjadi korban perdagangan orang. Demi mendapatkan pekerjaan, mereka mengadu nasib ke luar negeri, namun justru diperdaya sindikat internasional. Posisi profilnya itu wanita Asia, model lah katakan yang cantik, gitu kan. Pakai foto profil dan identitas, kita bekerja di mana, kita pokoknya ngebangun akun itu serial mungkin, Mbak. Senyata mungkin. Praktik perdagangan orang terus membayangi negeri ini. Pelaku TPPO silih berganti ditangkap, namun korban masih terus berjatuhan setiap saat. Jaringan sindikat perdagangan orang terus menyebar perekrut untuk menjaring korban-korban baru. Sindikat TPPO internasional tak lagi berburu calon buruh migran pekerja rumahan atau perkebunan. Kini mereka justru merekrut besar-besaran untuk perbudakan, penipuan, dan judi online. Mei 2023 silam, Bareskrim Polri pernah mengungkap jaringan perdagangan orang yang memberangkatkan 25 orang ke Myanmar melalui Thailand. 2 pelaku perekrutnya, Andri dan Anita, sudah disidangkan dan kini masih mendekam di penjara. Namun luka pengalaman pahit masih begitu melekat di benak para korbannya. Di Sukabumi, realitas menelusuri jejak penyintas perdagangan orang yang menjadi korban dari sejoli pelaku Andri dan Anita. Muhammad Afrilian masih ingat benar saat pertama kali harus melintasi sungai menyeberang dari Thailand menuju Miyawadi tahun 2022 silam. Saat berpindah dari Thailand menuju Myanmar, rombongan Afrilian bahkan dikawal oleh orang-orang bersenjata. Pakai mobil double cabin itu kan ada 3 mobil. 1 mobil bawa kita, yang 2 mobil itu ngawal di depan sama di belakang. Dan itu semua bersenjata, Mbak. Gitu. Nah, dan mereka itu, kita nggak merasa tertekan dan curiga langsung. Itu karena mereka ngejelasin ke kita, kalian jangan takut. Gitu kan. Kita ini akan melindungi kalian karena di sini dekat wilayah perbatasan dan banyak teroris gitu kan, banyak pemberontak katanya. Jadi kita akan menjaga kamu sampai dengan perusahaan dengan selamat. Jadi kita nggak curiga lebih lah gitu. Ya curiganya setelah sampai di Myanmar aja gitu, apalagi pas penyeberangan lewat perahu kan. Nah situ mulai benar-benar curiga gitu kan. Begitu tiba di lokasinya bekerja, ia justru mendapati fakta berbeda 180 derajat. Tidak ada kontrak kerja sama sekali. Afrilian dipekerjakan sebagai scammer atau penipu online.
Pekerjaan ini dilakukan secara berjenjang dan masing-masing kelompok memiliki tugas berbeda. Jadi ketika kita disuruh kerja itu, kita disuruh ngebangun akun, tapi pakai karakter bukan karakter pribadi kita. Kita suruh bikin profil akun Facebook yang memang posisi profilnya itu wanita Asia, model lah katakan yang cantik gitu kan. Pakai foto profil dan identitas, kita bekerja di mana, kita pokoknya ngebangun akun itu serial mungkin, Mbak. Senyata mungkin. Dari mulai kegiatan. Jadi seminggu pertama itu kita cuman bikin status doang. Selamat pagi gitu kan, sarapan pagi untuk hidup yang lebih baik. Seperti itulah. Jadi kita tuh ngebangun akun kita seperti akun yang benar-benar hidup gitu, orang asli gitu, real person. Setelah seminggu baru kita dimulai suruh buat invite, dalam artian menambahkan pertemanan, berkenalan gitu kan. Sampai posisinya nanti ada tukar nomor segala macam lah gitu. Setelah tukar nomor, tim Indonesianya sampai di situ, Mbak. Untuk ngelobi lebih jauhnya, itu kita setelah dapat nomor nih, dapat nomor orang Amerika atau orang Kanada gitu kan. Karena target kita itu waktu itu kebetulan dua negara itu, Kanada sama Amerika. Setelah dapat nomor, kita lempar ke tim Cina yang memang khusus bagian ngelobi. Itu lebih dalam lagi, mereka mengenalkan tentang cryptocurrency atau apakah itu kita nggak tahu lah. Itu karena tim Indonesia itu waktu saya itu hanya sebatas sampai getting kontak buat dapat nomor aja. Udah dapat nomor, udah pindah tugas, beda lagi. Di Jawa Barat, realitas juga menemui penyintas lain, yaitu Noviana Indah Susanti. Novi nekat berangkat tahun 2022 lantaran tergiur tawaran gaji 30.000 Baht atau senilai 15 juta rupiah dan dijanjikan beragam fasilitas. Dijanjikan menjadi customer service, namun nyatanya Novi dipekerjakan sebagai love scammer. Tugasnya menjaring mangsa pria untuk penipuan kripto. Kalau awalnya dulu waktu masa training ya, kita tuh disuruh bikin awalnya 5 akun Facebook dengan profil yang berbeda-beda, baik itu nama, udah gitu figurnya juga, orangnya karakternya beda-beda semua. Tapi saya pikir pakai foto kita sendiri gitu pribadi, ternyata enggak. Kita ditugasin untuk cari di Instagram, tapi nggak boleh public figure ya, kayak aktris gitu, selebritis nggak boleh. Kalau selebgram masih boleh gitu. Waktu itu disuruh cari itu di Instagram yang postingannya minimal 1000 postingan. Lama-lama kita disuruh nge-handle account Twitter gitu. Akhirnya kita yang dipakai akun Twitter aja itu. Jadi nipunya tuh nyari mangsanya tuh kita DM orang-orang yang ada di Twitter itu, kalau ada respon dari mereka gitu, reply, ya kita ajak ngobrol. Gitu, terus cari database profile mereka, misalkan kayak dia domisilinya di negara mana gitu, usianya berapa, profesinya apa, kayak gitu. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 4.000-an kasus WNI terlibat sindikat penipuan online. Namun kini pemerintah justru masih sibuk beradu definisi. Mereka adalah korban perdagangan orang, ataukah bukan? Kalau komisi, kalau untuk orang yang bawa orang, itu $300 per orang. 300 USD. Tadi baru saja kita melihat kedua warga negara Indonesia yang berhasil pulang ke Indonesia dari Kamboja. Nah, kedua warga negara Indonesia ini berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan diketahui menjadi korban TPPO saat mereka bekerja pada bulan Januari 2024 dan berangkat ke Thailand. Yang kemudian ternyata mereka dikirim lagi ke Kamboja dan bekerja di perusahaan judi online. Nah, dari informasi yang kami dapat, mereka juga mengalami penyiksaan yang kemudian akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari perusahaan tersebut dan kembali ke Indonesia. Nah, rencananya kedua WNI korban TPPO ini bersama pendampingnya akan melaporkan kasus tersebut ke DPR dan juga pihak polisi. Berangkat Januari 2024, keduanya mendapat tawaran bekerja di Thailand dengan gaji menggiurkan. Anehnya, meskipun mengantongi tiket penerbangan rute Manado ke Hong Kong,
mereka justru langsung dibawa ke Kamboja saat transit di Bangkok. Semakin aneh ketika kita sampai di Bangkok, Thailand, itu kita dibawa menggunakan bus travel selama 7-8 jam. Dan dari bahasa yang ada di tiap jalan itu udah beda. Dan keesokan harinya kita sadar ternyata kita udah ada di daerah Kamboja. Ketika kita lihat bendera, udah bendera Kamboja, bukan bendera Thailand lagi. Dan di situ kita sudah sadar ternyata kita sudah masuk secara ilegal melalui perbatasan Thailand dan Kamboja. Selama di Kamboja, dua pemuda ini dioper sana-sini. Keduanya harus berpindah-pindah kerja hingga 4 kali di perusahaan yang berbeda, mulai dari perusahaan scam hingga judi online. Mereka diperlakukan semena-mena, dianggap sebagai budak belian. Dari informasi yang mereka dapatkan, perekrut tenaga kerja scam online mendapat komisi cukup menggiurkan, hingga $300 Amerika. Kunci dari agen ini bisa mendapatkan korban yang banyak, karena contoh kita berdua ini direkrut. Nah, kita diharuskan nyari sekitaran 2-3 orang lagi. Ya, 2-3 orang itu harus nyari lagi di bawah mereka. Jadi kalau sistem bisnis MLM lah. Kalau komisi, kalau untuk orang yang bawa orang, itu $300 per orang. Kondisi ini juga dialami oleh suami Ayu dan Indah, yang hingga kini masih tertahan di Myanmar. Berangkat secara terpisah di tahun 2022 dan 2023, kini suami mereka belum bisa dipulangkan ke Indonesia. Keluarganya diminta membayar uang tebusan agar suaminya dibebaskan atau mencarikan orang pengganti. Istilahnya berlaku sistem tukar kepala. Sampai akhirnya saya bilang, Bu, ini gimana? Mereka minta uang tebusan lagi. Waktu itu berapa? 60 juta atau 80 juta? Kita nggak ada. Sampai saya bilang, kita nggak ada. Mencari uang mana? Ya mungkin kita minjem. Kalau emang ada yang mau dijual, udah dijual aja. Terus saya ngomong gitu. Karena kita kan udah bingung juga Mbak, mencari uang. Yaudah kalau emang ayah mau dijual ke perusahaan lain, udah nggak, ya udah dijual aja. Mungkin tempat itu nanti akan lebih baik, maksudnya ayah bisa keluar. Ormas aksi yang turut membantu kepulangan korban TPPO asal Manado mendesak pemerintah memperketat pengawasan. Pengawasan lalu lintas keimigrasian dianggap lemah hingga terus kebobolan. Perekrutan dan pemberangkatan korban TPPO ke Myanmar dan Kamboja terus mengalir dari waktu ke waktu. Nah, itu yang kita harus lihat, ini sisi di mana yang harus kita sikapi. Saya lihat juga mungkin di masalah imigrasi ya. Imigrasi ini harus diperhatikan. Kenapa masih aja bisa ada lolos-lolos yang berangkat yang sudah tahu-tahu ini sebetulnya ilegal. Nah, karena kalau mendengar juga anak yang sudah pulang ini, ya itu ada bermain belakang fasilitas-fasilitas yang tidak normal di bandara itu. Dan mereka harus mengeluarkan sejumlah uang agar supaya mereka bisa lolos. Sedikitnya 120.000 orang dipekerjakan secara paksa di Myanmar dan 100.000 orang di Kamboja. Mereka menjadi korban organisasi kejahatan internasional. Mereka diperbudak sebagai tenaga penipuan investasi bermodus asmara, penipuan kripto, hingga judi online. Kami melihat bahwa banyak warga kita yang belum sadar mengenai modus-modus TPPO, modus-modus online scam ini. Gitu ya. Ketika mereka menemui modus-modus tersebut, harapan kita mereka lebih aware dan tidak memaksakan diri untuk berangkat ke luar negeri. Itu yang kita inginkan. Dan terakhir, ketika mereka sudah sadar, ya, mereka sudah sadar mengenai bahaya-bahaya berangkat tidak sesuai prosedur, ya, bekerja di judi online maupun online scam, jangan memaksakan diri. Ini kami mencatat dari 4.730 yang sudah kita tangani, itu ada yang kembali lagi berangkat ke luar negeri dan bekerja. Ya. Jadi setelah kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia, ya, imigrasi mencatat bahwa ada pelintasan lagi keluar. Kita sadar bahwa ada tekanan ekonomi di Indonesia. Ya. Mereka kan ingin mendapatkan pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan yang layak. Itu tentu hak semua warga negara. Namun pastikan niatan yang baik itu dilakukan melalui jalan yang benar.
melalui prosedur yang benar. Sindikat penipuan online internasional masih leluasa beroperasi di luar sana. Sejumlah perekrut asal Indonesia bahkan tinggal dan mengendalikan operasinya dari Myanmar. Mereka terus menjaring mangsa. Korban TPPO datang silih berganti, tak ada habisnya. Indonesia darurat perdagangan orang. Stop sekarang juga. Hukum seberat-beratnya sindikat penipuan online. Metro TV